bukan saya, siapa lagi yang melaporkan kan? Jadi memang orang ini harus membalas dosa-dosanya terhadap saya yang selama ini menghina dan mengecilkan saya gitu. Tapi saya nggak mengecilkan atau menghina dia, biarkan aja hukum dengan dia yang berhadapan. Karena kalau dengan manusia dia terlalu sakti, terlalu hebat, katanya bisa menjarain 3 ikan asin. Ya kan? Sekarang kita gunakan kelemahan dia atau kekuatan dia untuk memenjarakan dirinya sendiri. Ya salah satunya adalah membuat laporan tentang akun pornografi dan asusila. Ya saya anggap ini kelewatan lah. Semua ada beberapa orang yang, kalau saya lihat ini industri entertainer atau entertainment atau film ya, karena mereka punya 2 acara gitu. Jadi baik buruk itu kok tiba-tiba dipuji aja, kok tiba-tiba dibully gitu, kok aneh gitu. Ternyata saya masih menduga itu adalah akun-akun buatan yang digunakan untuk kepentingan industri show atau siaran-siaran yang mereka jual belikan untuk mencari penghasilan, termasuk sebagai YouTuber. Nah, jadi terkesan banyak mendukung, padahal itu perbuatan jorok, perbuatan asusila gitu. Oh, kelewatan gitu. Gak usah lah cerita, nanti suatu saat akan saya buka kenapa orang ini harus kita lawan gitu. Sejak kapan kalau kamu sudah lama? Karena perbuatan asusilanya itu bukan hanya diposting gitu. Ada yang saya tidak akan ngomongin. Jadi baik kata-kata, gerakan ya, dan itu sudah dilakukan gitu. Jadi Farhad Abbas itu tidak punya sejarah menyerang orang yang tidak pernah menyerang saya. Kalaupun terjadi sesuatu yang saya serang orang itu tentu ada sebab akibatnya. Saya nggak pernah mencubit orang, pasti saya pernah dicubit orang, makanya saya melakukan perlawanan. Ya sudah lama lah, tapi ini dengan orang-orang yang ada kaitan punya kepribadian nggak bagus di masa lalu. Ini itulah yang saya lihat. Lihat aja buka, bagaimana cek aja ketika mereka mengejek. Sampai sekarang pun mereka masih mengejek saya. Sampai sekarang masih mengejek, menghina. Pokoknya itu hinaan, walaupun nggak sebut nama saya, memang tujuannya buat saya. Ya, setahu saya sih saya nggak pernah punya atau mencicil mobil Kijang gitu. Saya dihina-hina seperti itu. Saya nggak pernah nyicil apartemen juga, tapi dihina-hina gitu. Kemudian dibilang kalah, kemudian kita kalah terus. Kalah yang mana? Emang kamu pernah lihat saya kalah, ya kan? Kalau masalah kasus Pablo di penjara ya kita kan tahu. Pablo tahu nggak kenapa di penjara? Mau tahu kenapa? Karena sama, pura-pura handphonenya hilang, bikin laporan polisi, nggak hilang gitu, di penjara sama polisi. Dan kalau dia hina saya, dia tidak membuat saya jatuh atau rusak, hanya capek aja gitu menghadapi kita lagi santai. Dan dia harus membayar mahal tentang itu. Menghinanya kelewatan. Kalau orang misalnya orang miskin, kita nggak usah hina, kita prihatin. Ini kita nggak miskin, dihina-hina miskin, itu kelewatan. Jadi lukanya itu sangat dalam banget gitu. Jadi nggak usah terlalu, kalau kalian melihat itu ya memang pengaruhnya. Saya nggak pernah mengganggu atau mencubit orang yang tidak mencubit saya gitu. Belum lagi yang rahasia. Kalau yang sesuatu rahasia saya bongkar ya, saya ceritakan sama kalian tentang siapa dia dan apa kenapa ya, nggak akan bakal ada yang hormat lagi sama dia. Ya kemarin itu memang kasus ikan porno itu kan saya tinggalkan sementara. Saya dengar katanya ada orang yang ketakutan ketahuan diperiksa, jadi diperiksanya sembunyi diam-diam. Kemudian setelah sembunyi diam-diam, nggak panggil wartawan, diam-diam aja, tiba-tiba dia buat booming di luar, membuat laporan terhadap beberapa orang yang dianggap mencemarkan nama baik. Ini masih prematur ya. Jadi apalagi ketika dia mengatakan bahwa sudah mendapat informasi dari pihak kepolisian, penyidik ya kira-kira, bahwa bukti kita nggak kuat gitu, karena kita contreng birunya nggak ada gitu. Jadi saya anggap loh ini orang maksudnya apa gitu. Dia hanya berdasarkan bukti surat kehilangan seolah-olah kita berbohong, padahal saksi-saksi yang melihat ini kan bukan saksi-saksi rekayasa. Kita nggak punya kepentingan, selama ini mereka menghina-hina pribadi kita aja kita nggak ada laporin polisi kok. Ini hanya menyangkut persoalan blue film aja yang diputar. Dia mengatakan dia takut dan dia akan lawan dia. Ya kita nggak ngelawan. Ini persoalan bukan antara kita dengan pria hot itu, tapi persoalan pria hot itu dengan polisi, dengan hukum. Ini kan zaman modern gitu. Kalau hanya menyatakan bahwa Andar itu tidak punya Instagram,
Ini delik umum, delik biasa. Tidak perlu orang punya akun Instagram. Orang mengadu bercerita kepada saya pun bisa melaporkan. Yang penting polisi bisa mengumpulkan bukti dan kita membawa saksi yang melihat dan punya sebagai follower dalam akun sekarang Instagram terlapor. Aja lah, ini kan namanya alibi, kelihatan loh. Masa lebih duluan hilang apa namanya? Mana duluan? Hilang HP atau itu? Jam berapa? Kan nanti akan diteliti. Polisi itu nanti akan ke Bali dan harus ke Bali memeriksa kafe Meksikola. Dilihat rekaman CCTV di situ. Ada nggak orang yang kehilangan? Nanti di liftnya kelihatan ada nggak handphonenya jam sekian. Kemudian kedip mati handphonenya, hilangnya kapan, pernah dibuka jam berapa, benarkah dicek di Gaparinya, toko handphonenya dan lain sebagainya gitu. Kemudian nanti rekaman-rekaman percakapan sampai nemu kebohongan. Orang Luwuk bilang tuh balekos itu artinya bohong gitu ya. Nanti laporan palsu pun akan diproses kalau itu terbukti bahwa itu pemalsuan gitu. Oleh kan dia mengaku sendiri setelah kan kalau memang dia orang yang terbuka, dia harusnya terbuka dong. Jangan memamerkan kekuatan bisa diperiksa diam-diam tanpa wartawan. Tiba-tiba sudah diperiksa, memang sah-sah boleh-boleh saja. Ya kan tidak harus di media, tapi kan kelihatan dong. Cemen dong. Kita aja diperiksa dia kirim wartawan yang banyak kok. Dia diperiksa dengan wartawan diumumkan kok. Ya kan? Kok giliran dia diperiksa dia diam-diam. Ya kan? Jadi santai aja, nggak usah terlalu buru-buru menang. Perjuangan masih panjang. Siapa yang tertawa akhir nanti dan siapa yang ditertawakan. Sore kita berada di Pantai Kilo 5 Kota Luwuk, Banggai. Ini sudah sekian kalinya saya kesini untuk merayakan 17 Agustus bersama Pak Bupati Luwuk Banggai. Nah, ini adalah pantai yang menurut saya pantai paling indah bentuk, warna, dan tempatnya. Karena sepanjang jalan ini sekitar 8 kilo orang berenang dengan air yang sangat jernih, terumbu-terumbu karang yang sangat luar biasa dan merupakan kekayaan ekosistem laut di Luwuk. Kemarin baru saja Ibu Susi ke Luwuk 4 hari menginap dan dia senang di Natuna maupun di Banggai Luwuk ini. Ini airnya sangat jernih sekali. Ini jernih banget ya. Ini ada warnanya warna kedangkalan air dengan batu dan kedalaman air. Ini cantik sekali. Ini tidak semua pantai di dunia memiliki karakteristik seperti Pantai Luwuk Banggai. Jadi kalau ini menjadi daerah wisata, saya rasa nggak salah orang untuk berlibur ke Kota Luwuk Banggai. Halo, selamat maghrib. Kita saat ini berada di taman atau Bukit Kasih Sayang di daerah Keles. Malam ini kita akan menikmati sarabah dan pemandangan udara sejuk dari kota Luwuk yang cantik jelita. Nah, tuh. Ini di sana adalah kota Luwuk ya. Ini kota yang cantik dan unik. Kita nikmati. Ya memang tekstur lampunya beda dengan Hong Kong, tapi ini pemandangannya luar biasa. Pernah terpikirkan dan tak pernah terbayangkan cintamu dan cinta kepergian bukan untuk keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Ya, semua dong ini. Oke, di Kota Luwuk ini saya kalau malam nyanyi dan joget goyang tobelo di sini. Nyanyi-nyanyi semua artis-artis Luwuk nih. Jadi happy ya. 17 Agustus ini saya di Luwuk untuk merayakan HUT RI ke-74, Dirgahayu RI. Kita dihidangin makanan khas Luwuk, Pak ya. Bapak bisa jelaskan makanan ini menunya dari apa aja, Pak, dan yang bikin siapa, Pak?
Jadi pertama kami punya nama kuliner khas di Luwuk Banggai ini Blok CS Kuliner. Ya. Blok itu biot, lowe, onyop, kokole, cucur, dan salanggar. Cucur yang mana Pak? Cucur. Cucur ada cucur. Nah, cucur boleh makan dulu langsung Pak? Boleh. Silakan. Pemirsa ini namanya cucur ini. Bukan, ya enak. Oke, lanjut Pak. Apalagi yang enak Pak? Ya, kemudian ada lowe. Tapi ini lagi disajikan bukan lowe, pengganti lowe, namanya pisang pagatan. Pisang pagatan. Kemudian ada jagung rebus, kemudian ada lalampa, ada waje, ada onde-onde. Nah, ini onde-onde kalau kita makan khusus lewat mertua tidak kelihatan. Jagung ini makanan yang bergizi. Yang dimana di sini khasnya lagungnya bukan jagung pulut tapi lagungnya yang kecil-kecil. Renyah dan padat dan enak kalau dibuat binte Pak. Terus sama kokole. Kokole ya? Jadi setiap warung pasti jual jagung di sini. Pengibaran bendera merah putih dari dasar laut berhasil dengan sempurna. Merdeka! Ayo mana semangatnya, tepuk tangan buat kita semua. Dirga, ayo! Dojo 4 Dere, Luwuk Banggai. Merdeka! Merdeka! Pemirsa, saya terkenal sekali dengan kasus ikan asin. Sampai dari Luwuk pun oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saya dikasih ikan asin. Ini wangi nih. Tapi nah itu. Jadi ikan asin itu jangan merasa tersinggung. Ikan asin itu kalau digoreng makin wangi, Pak. Oh, sedap. Ini ikan asin yang terkenal di dari daerah mana, Pak? Bagaimana? Bagaimana? Ikan asin bagaimana? Ya. Jadi itulah ada hikmahnya. Walaupun dibilang pengacara ikan asin, tapi saya dapat kiriman ikan asin. Buat teman-teman Jakarta nanti ikan asin ekspor. Kakak tua. Kakak tua. Nah, ini ikannya warna-warni loh ikan asin. Jadi luar biasa ini ikan asin ekspor dari Luwuk Banggai. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.